Sekolah Minggu Online. Sebelum memulai, Nelsi akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
adik-adik sedang menyaksikan program Mengenal Alkitab. Sesuai dengan namanya, dalam program ini adik-adik akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab kita. Perjanjian Lama adalah Alkitab Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengenal sejarah Perjanjian Lama. Ia mengajar berdasarkan Perjanjian Lama. Contoh, dalam Matius 4 ayat 1-11, ia menggunakan ayat dalam Perjanjian Lama untuk menentang iblis. Adik-adik masih ingatkan kisah pencobaan di padang gurun? Dan Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi di dalam dirinya. Contoh, dalam Lukas 4 ayat 16-21, ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, ia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat, kemudian ia hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Kitab Yesaya adalah bagian dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama memang sering dikutip oleh penulis Perjanjian Baru. Kurang lebih ada 2.650 kutipan dari Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, keduanya menyatakan mengenai Allah yang esa. Perjanjian Lama adalah firman Allah. Allah berbicara atau berfirman melalui Perjanjian Lama untuk menyatakan kasih-Nya dan menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Oh ya, Perjanjian Lama mengandung sastra yang indah, termasuk cerita yang termasyhur seperti cerita tentang Yusuf, cerita tentang Rut, cerita tentang Daud, tentang Elisa, Yunus, Esther, dan masih banyak lagi cerita termasyhur lainnya yang sering kita pelajari juga. Ada juga puisi yang indah seperti yang tertulis dalam kitab Ayub, kitab Mazmur, dan lain-lain. Jadi, Perjanjian Lama sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Kitab Perjanjian Lama tidak akan pernah menjadi buku yang lama ataupun usang. Kitab Perjanjian Lama selalu cocok untuk dipelajari kapanpun, termasuk di zaman modern ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman. Berkati telinga-telinga kami yang akan mendengar firman. Berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat siang, jumpa lagi dalam sekolah minggu siang hari ini. Ada seorang bapak mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Pergi dan bekerjalah di kebun anggur." Anak yang sulung itu menjawab, "Iya Bapak." Namun ia tidak pergi. Rupanya anak yang sulung ini anak yang nakal, sehingga ia membohongi bapaknya. Ia berkata iya kepada bapaknya untuk bekerja di kebun anggur, tetapi dia tidak pergi bekerja di kebun anggur. Lalu bapaknya pergi kepada anak yang kedua. Ia berkata juga dengan perkataan yang sama kepada anaknya yang kedua, "Pergi dan bekerjalah di kebun anggur." Namun anak yang kedua ini berkata, "Tidak mau Bapak." Ia menjawab tidak mau, namun akhirnya dia menyesal dan akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Dari cerita ini, kira-kira siapakah di antara 2 anak ini yang menuruti perintah bapaknya? Jawabnya adalah anak yang kedua. Bacaan kita pada siang hari ini tertulis di dalam
Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ke 11. Kakak akan bacakan ayat-ayat ini. Keluaran 12 ayat 1 sampai ke 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Amin. Judul cerita firman Tuhan pada siang hari ini adalah menaati peraturan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi adalah cerita tentang peristiwa terjadinya tula-tula di tanah Mesir. Jadi waktu itu sudah terjadi tula yang ke-9. Namun sampai pada tula yang ke-9, Raja Firaun di Mesir tetap mengeraskan hatinya, tidak memperbolehkan bangsa Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah. Maka bersiap-siaplah Allah untuk memberikan tulah yang ke-10, yaitu matinya semua anak sulung di Mesir. Kalau saya rangkum dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ada 6 peraturan yang diberikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel itu bersiap-siap supaya bisa lepas, bisa bebas dari tula yang ke-10 yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Yang pertama yaitu tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga harus mengambil seekor anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, berumur setahun. Jadi harus khusus domba yang akan disembelih untuk dimakan bersama keluarga itu harus tidak cacat dan berumur setahun. Yang kedua, anak domba yang akan disembelih harus dikurung selama 14 hari dan menyembelihnya pada waktu senja. Jadi
sebelum 14 hari waktu penyembelihan anak domba itu harus dikurung selama 14 hari. Dan setelah dikurung 14 hari disembelih, waktunya juga ditentukan, yaitu waktu senja. Waktu senja itu sore menjelang malam atau petang. Itu yang kedua. Yang ketiga, darah anak domba yang disembelih tadi diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Jadi kedua tiang pintu itu ya, dua tiang pintu. Kemudian juga pada ambang atas. Jadi kedua tiang pintu dan ambang atas itu diolesi sedikit dari darah anak domba yang sudah disembelih. Yang keempat, dagingnya harus dimakan dengan cara dipanggang. Jadi tidak boleh digoreng, tidak boleh direbus, tidak boleh juga dimakan mentah. Jadi memakannya harus dipanggang, dimakan beserta dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Itu peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, dari semua anak domba yang disembelih tadi tidak boleh ada yang tersisa. Jadi kalau ada yang tersisa harus dibakar sampai habis. Jadi waktu pagi tidak boleh ada yang tersisa. Kalau masih ada sisa itu harus dibakar sampai habis. Kemudian yang keenam, yang terakhir, cara memakannya. Cara makannya juga ditentukan oleh Tuhan, yaitu dengan cara bagaimana? Yang pertama, harus berikat pinggang. Jadi berikat pinggang. Seperti pakai sabuk gitu ya. Harus berikat pinggang. Terus yang kedua, harus memakai kasut. Memakai kasut itu kalau bahasa sekarang harus memakai sepatu. Jadi tidak boleh tidak memakai sepatu. Itu semua ditentukan oleh Tuhan supaya menjadi persiapan bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Pakai ikat pinggang, pakai sepatu. Yang ketiga, harus bersiap-siap juga waktu makan itu, yaitu dengan memakai tongkat. Jadi pakai ikat pinggang, pakai sepatu, dan memakai tongkat. Itu yang diperintahkan Tuhan pada saat tulah yang ke-10, kematian anak sulung di seluruh tanah Mesir akan terjadi. Dan begitu tulah yang ke-10 terjadi, seluruh anak sulung di tanah Mesir meninggal. Seluruh anak sulung di tanah Mesir mati. Tidak ada satupun anak sulung dari bangsa Israel yang ikut mati. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena seluruh bangsa Israel taat kepada peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, kita harus senantiasa taat kepada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, kita harus senantiasa taat kepada perintah-perintah Tuhan, kepada firman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena Tuhan berjanji
pada setiap orang yang taat kepada firman-Nya, Tuhan senantiasa akan menyertai, Tuhan senantiasa akan melindungi, Tuhan senantiasa akan memberkati setiap kehidupan orang yang taat pada firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita saat ini, kita juga banyak peraturan-peraturan yang harus kita taati. Contohnya sebagai murid di sekolah, dulu sebelum sekolah online, kita harus datang tepat waktu. Yang tidak datang tepat waktu, yang datang terlambat, tidak boleh masuk. Yang nilainya tidak tuntas, tidak naik kelas. Sekarang ketika sekolah dilaksanakan secara online, juga sama. Absen juga tidak boleh telat. Ya, kalau saya lihat anak-anak itu yang sekolah harus sebelum pelajaran dimulai absen dulu, ya, absen. Yang absennya telat dianggap tidak masuk. Ya. Nilai juga sama, nilainya yang tidak tuntas, nilainya yang bolong-bolong, bisa-bisa tidak naik kelas. Nah, itu peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Setiap peraturan pasti ada sanksinya. Apalagi peraturan lalu lintas misalnya. Kalau kita berjalan naik kendaraan di lampu merah, waktu lampu merah kita nerobos, itu mestinya kita kena denda. Ya beruntung sekarang ini masih belum ada CCTV-nya. Kalau sudah ada CCTV-nya, kita kena denda itu. Ya. Setiap peraturan pasti ada sanksinya. Dalam firman Tuhan juga, kalau kita tidak taat firman Tuhan, pasti ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa taat pada setiap peraturan-peraturan yang ada. Baik peraturan di sekolah, peraturan di jalan, peraturan di keluarga, peraturan di desa, di masyarakat. Demikian juga peraturan-peraturan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita akan saksikan video singkat tentang cerita tulah yang ke-10 tadi. Then a darkness came from God. For 3 days the earth was covered by darkness. There was only light in Goshen, and the green things slowly died. Please, Pharaoh, send for Moses. His God is destroying your kingdom. The crops die, the cattle die. Please send for him, O great Pharaoh. Bring me Moses. Take this death from my kingdom! Ramses, how long will you wait before you see that this is all God's will? Don't hurt your people anymore. God commands you to let his people go. You've seen what the Lord God can do. Don't think that you are greater than God. Who is this God of yours, Moses? The Lord God of Abraham and of Isaac and of Jacob. His name! His name! Jehovah. I know no such name! I know no such God!
If you don't want to see your people slain, leave this house! The Lord God will bring one more plague upon Egypt. Tonight at midnight, the Lord will descend upon your kingdom. He will kill every firstborn son, from the rich to the poor in your dungeons. Only the children of Israel will be spared. Tomorrow you shall set them free, as your great nation mourns and asks, why didn't Pharaoh heed the words of the Lord God? You are banished from this house! Banished! If I ever see your face again, I'll kill you! I will mourn your loss, Ramses. Goodbye, Pharaoh. Father, I'm the firstborn. I'm afraid. Don't be. This man is nothing. His God is nothing. His people are nothing. Then why am I still scared? Then Moses called for all the elders of Israel, and he said to them, God has spoken to me. This day is the beginning of your journey to the Promised Land. Tonight, you must eat nothing but unleavened bread and the meat of lamb. Let each of you take the blood of the lamb and mark your doors, and don't leave your homes until morning. For tonight, the Lord God will come, and he will deal with your oppressors, and will shield you from the destroyer. When death sees the mark of lamb's blood on your doors, he will pass over your homes. He will not hurt any of you. But once we leave this land, you must remember and celebrate this night. This night of the Passover. and the people did as the Lord commanded. Death has just passed us by. Thank God. Yes, but pity the firstborn of Egypt. And at midnight it came to pass as Moses said, all the firstborn of Egypt were struck. There was not a house where there was not one dead. And a great cry rose up. Great God, Ra! No! Not my son! Not my son! Find Moses! Get me Moses! 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 All the Hebrews of Goshen were spared. My friend, I'm so sorry. You are not my friend. Say nothing to me. Go, take your people and go. Take our riches, I don't care. Serve your God and be gone. We will go. The sons and daughters, the young and the old, the flocks and the herds will go. We all have seen that the Lord God Jehovah lives. Moses, I will not forget what you have done to my kingdom. And to me.
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengajar kami untuk supaya kami lebih taat, lebih berhati-hati lagi dalam kami melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan, demikian juga janji berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan semua doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, kematian anak sulung adalah tulah ke-10 atau tulah yang terakhir yang ditimpakan Tuhan ke atas seluruh Mesir, baik anak sulung manusia maupun hewan. Tulah ini dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri, tidak melalui Musa ataupun Harun. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 dan 30 menuliskan bahwa pada waktu tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan, sehingga pada malam itu juga mereka semuanya terbangun dan kedengaranlah suara yang hebat di tanah Mesir, karena tidak ada rumah yang luput dari kematian. Pada tulah ke-10 inilah Firaun terpaksa membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Sekalipun demikian, Firaun masih saja berusaha untuk mengejar mereka. Ia memerintahkan tentara-tentaranya, tetapi bangsa Israel berhasil lolos melewati Laut Teberau yang dibelah oleh Tuhan. Sementara tentara-tentara Firaun yang mengejar mereka mati tenggelam di laut tersebut. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih kita telah selesai ibadah. Berkati kakak-kakak dan teman-teman yang berada di rumah agar minggu depan bisa bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.